Halo teman-teman, selamat datang di kelas pecahan hari ini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian lagi dan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Ayo kita mulai dengan semangat. Oh iya, sudahkah kalian tahu bahwa pecahan merupakan bagian dari matematika yang sangat penting? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan pecahan loh, seperti saat membagi makanan atau membeli barang di toko. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang pecahan sangatlah penting untuk kita pelajari. Lalu, apa aja sih yang akan kita pelajari di dalam pecahan? Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep bilangan pecahan. Dan kemudian dilanjutkan dengan pemahaman mengenai pecahan senilai. Dan yang ketiga, kita akan memahami bentuk-bentuk dari pecahan. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan ke dalam bentuk lainnya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah perbandingan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman, terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Lalu, berapa bagian sih setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing oranye berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 per 9. Kucing abu-abu berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 per 9. Sedangkan kucing hitam berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4 per 9. Nah, dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Lalu gimana ya baginya agar pembagiannya itu rata? Nah, agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2 per 8. Nah, dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2 per 8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2 per 8 nilainya sama atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8 per 12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12, juga dikali 2, hasilnya 16 per 24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 bagi 2 dan 12 dibagi 2, hasilnya 4 per 6. Jadi, pecahan senilai dari 8 per 12 adalah 16 per 24 atau 4 per 6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3 per 4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2 per 3.
Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma, artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma, artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25% artinya 25/100. Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain loh. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya, 5/3. Caranya adalah pembilang 5 dibagi dengan penyebut 3, didapatkan 1. Sisa pembagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1/2/3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan dua cara. Contoh, 3/5. Cara pertama dijadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2, 3 dikali 2, dan 5 dikali 2. Hasilnya 6/10 atau 0,6. Cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 5 hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh, 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebutnya. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1/2 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1/4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga setengah lebih besar dari 1/4. Contoh lain, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibandingkan jadi pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen. Terlebih dahulu, 1/4 kita kalikan dengan 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Nah, supaya lebih paham, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau kitanya banyak